Sia Sakina. D. Baik Nini. D. Baik Nacita. Baik Ami. D. Nah, sekarang apakah ada sampah yang berserakan di sekitarnya? Kalau ada, diangkat nih. Tidak ada. Nah, jadi sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tahu lagu wajib nasional? Nah, salah satunya Indonesia Raya. Banyak sekali. Ada Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, Himne Guru. Tapi di sini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang hafal lagu Indonesia Raya? Ya. Hafal semuanya? Hafal. Ada yang bisa ngemat? Ada. Silakan kalau ada yang bisa ngemat maju nih. Nah, di sini sudah. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya nih menggunakan speaker. Lagu Indonesia Raya yang sering kita laksanakan setiap hari Senin pas upacara. Nah, jadi pentingnya kita menyanyikan lagu wajib nasional itu adalah untuk meningkatkan sikap cinta dan air kita terhadap bangsa kita sendiri dan belajar untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang sudah gugur. Jadi banyak sekali manfaat kita menyanyikan lagu wajib nasional itu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah gugur, yang sudah membela negara kita. Nah, jadi kita akan mempelajari. Nah, jadi kita akan mempelajari tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan dan subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, jadi pencapaian untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menunjukkan unsur-unsur 5W+1H, yang kedua yaitu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kita mengetahui jenis-jenis dan peran ekonomi masyarakat di sekitar kita. Nah, jadi langsung saja kita pada kegiatan intinya yaitu mengenali unsur 5W+1H. Jadi 5W+1H itu ada 6 unsur, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kayak gini ya. Seperti ini. Yang pertama ada yang bawa spidol. Silakan diambil.
Yang pertama yaitu apa, yang kedua yaitu siapa, yang ketiga kapan, yang keempat yaitu di mana, yang kelima yaitu mengapa, yang keenam yaitu bagaimana. Jadi penting sekali kita mengetahui unsur-unsur yang pada satu hal ini yang ditulis seperti ini, 5W plus 1H. Jadi bisa dilihat 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi unsur yang ada yaitu 6. Yang pertama yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, jadi penting sekali kita ketahui ini. Setiap teks pasti ada unsur yang terdapat yang 6 ini. Kalau ada teks cerita, teks bacaan, pasti semuanya tergabung ya apa yang terdapat unsur yang 6 ini. Pasti terdapat unsur apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Coba satu-satu. Coba dimulai dari Bae Ami. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Dari Bae Andin. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Dari Bae Cita. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, dari Bae Saskia. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Dan yang terakhir Bae Minat Fatwa. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, jadi kalian sudah mengenali unsur dari 5W plus 1 ini, Gi. Nah, jadi kalian sekarang akan membentuk menjadi 2 kelompok. Nah, kelompoknya Bae Saskia menjadi kelompok pertama, kelompoknya Bae Ami menjadi kelompok kedua. Ada yang ditanyakan terkait 5W plus 1 hal ini? Apakah sudah mengerti? Kalau sudah, nah sekarang saya akan membagikan masing-masing satu LKPD. Nah sekarang saya akan membagikan kalian LKPD ini untuk dibaca. Jadi ini LKPD-nya ini saya bagi untuk kelompok satu LKPD. Nah, jadi di LKPD itu ada tes bacaan yaitu hari menanam pohon. Nah, jadi ketua kelompoknya yang akan menjadi ketua kelompok silakan maju untuk membacakan hari menanam pohon itu, Ki. Yang ini. Yang ini. Kelompok satu dulu maju, Ki. Yang ini sampai yang ini. Sebesar suaranya, Ki. Biar didengar. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Hutan ini disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan bersama yaitu kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Raden Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berikan cara untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon
Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam pohon di pembagian dilakukan. Tanggal 28 November dinikmati sebagai hari menanam pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Hutan Adat di Sumatera Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan konservasi dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi sekarang teman-temannya sudah membaca yaitu teks mengenai Hari Menanam Pohon. Jadi kegiatan selanjutnya kalian akan menentukan 5W plus 1A ini pertanyaan-pertanyaan yang ada tetapi jawabannya sudah ada di dalam teks bacaan yang dibacakan oleh teman-temannya tadi. Nah, saya akan tuliskan soalnya di mana penghapusnya? Coba yang lain memberikan penghapus dari Cita. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dilakukan yang kedua yaitu siapa yang melakukan satu kelompok satu yang menulis di kerjakan bersama-sama kelompok. Sudah bisa dilihat? Nah, silakan tulis soalnya di masing-masing kelompok satu yang tulis dan kerjakan secara bersama-sama ini. Soal yang pertama yaitu apa yang dilakukan, yang kedua siapa yang melakukan, yang ketiga kapan kegiatan tersebut dilakukan, yang keempat mengapa kita harus menanam pohon, dan yang kelima bagaimana bentuk pohon yang
di mana pohon ditanam. Yang kelima, mengapa kita harus menanam pohon. Yang keenam yaitu bagaimana bentuk pohon yang akan ditanam. Kalau sudah selesai nulis, baca teks yang tadi itu, baru menjawab soal yang ini. Nomor 1 sudah selesai ditulis. Sudah selesai ditulis. Baca nih yang mana teksnya yang tadi itu. Ini baca nih teksnya yang tadi itu. Pasti ada jawabannya di teksnya yang ini. Nomor 2 sudah selesai. Sudah selesai tulis soalnya. Bagaimana bentuk pohon yang akan ditanam. Semua jawabannya ada di teks yang dibaca tadi ini. Nah, jadi semuanya ada di jawabannya di teks yang tadi yang telah dibaca di depan itu. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Kerjasama, jangan kerja satu-satu, kerja kelompok, sama dengan kelompoknya. Ada yang sudah jadi? Yang nulis satu, dalam
biar bisa kerjasama nih. Akan lebih mudah juga kalau kita kerjasama. Kelompok 1 sudah jadi? Kelompok 2 sudah jadi? Nomor berapa yang sulit? Kelompok 2 nomor berapa yang sulit? Nomor berapa? Kelima, mengapa kita harus menanam pohon? Bagaimana bentuk pohon yang akan ditanam? Kelompok 1 sudah jadi? Semuanya sudah jadi? Kelompok 2 sudah jadi? Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari 1 sampai 3 nih. Yang kelompok pertama menjawab 4, 5, 6. Nah, bacakan jawabannya nih, yang saya yang pertanyaannya. Jadi nomor 1, apa yang dilakukan? Ini betul. Yang kedua, siapa yang melakukan? Yang ketiga, kapan kegiatan tersebut dilakukan? Nah, giliran kelompok pertama yang mendapat nomor 4, yaitu soalnya di mana pohon ditanam. Yang kelima yaitu mengapa kita harus menanam pohon.
Ini untuk kelompok 2. Silakan. Saya beri kalian 5 menit untuk membaca teks hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Silakan dibaca ini sama teman-teman kelompoknya. Sudah dibaca? Silakan kalian membaca nih hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Apa saja itu hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat? Silakan kalian membaca buku atau teks yang telah saya bagikan tadi ini. Silakan dibaca WA ini. Silakan membaca ini. Sama-sama kelompoknya membaca ini. Kalian semuanya siswa. Baca dengan baik, Di, jangan bermain. Baik, Dina, jangan bermain, Di. Coba kayak kelompok 2, sepi dia. Jangan bermain di kelompok 1, Di. Sudah selesai membaca? Sudah? Sudah semuanya? Nah, jadi kewajibannya itu sesuatu yang harus dilakukan atau yang harus kita laksanakan. Nah, dan hak itu sesuatu yang diperoleh dari kewajiban yang kita lakukan tadi. Misalnya, kita wajib sholat 5 waktu. Nah, jadi dari kewajiban yang kita sholat 5 waktu tadi, kita mendapatkan hak tersebut yaitu dengan memperoleh pahala. Jadi coba diulangi apa itu kewajiban
dikatakan ibu guru tadi, apa itu pengertian dari kewajiban? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya betul. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau yang kita laksanakan. Nah kemudian yang kedua apa itu? Nah jadi hak itu adalah sesuatu yang dapat kita peroleh dari setelah melakukan kewajiban tersebut. Nah kayak contoh yang tadi nih, kalau kita sholat lima waktu pasti kita mendapatkan haknya itu seperti kita mendapatkan pahala. Nah kemudian ada pun hak dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Misalnya banyak sekali contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Salah satu contohnya itu gotong royong di kampung kita misalnya. Nah jadi hak kita itu mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah sebaliknya ketika kita melakukan kewajiban pasti kita akan mendapatkan hak. Nah kayak tadi contohnya kita contohnya di lingkungan masyarakat, kita contoh dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Jadi kita harus membersihkan kampung halaman kita supaya bersih. Jadi ketika kewajiban kita sudah terlaksana yaitu membersihkan kampung kita, jadi hak yang kita dapatkan yaitu mendapatkan kampung yang bersih, nyaman, tentram dari membersihkan tadi, yaitu kewajiban membersihkan tadi. Nah jadi sekarang tugas kalian yaitu tugas di rumah nih, bagaimana tanggung jawab anggota keluarga. Coba ditulis, ini PR di rumahnya nih, coba ditulis. Ini individu nih, tanya pada orang tuanya nanti nih. Ini tidak kelompok nih, ini individu. Coba saya pinjam. Coba nomor 1, bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap anggota keluarga. Lalu dia nulis ini pakai bukan kayak ini. Itu pakai yang di bawah itu. Individu semuanya nulis ini. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Anggota keluarga. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Sebagai warga sekolah. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa Indonesia atau negeri kita. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa Indonesia atau negeri kita. Itu yang terakhir, yang ketiga nih. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa kita atau bangsa Indonesia atau negeri kita nih. Nah itu dikerjakan di rumah. Nah jadi tadi kita sudah mempelajari tentang
bagaimana cara tanggung jawab kita terhadap masyarakat, bagaimana tanggung jawab kita terhadap warga sekolah, bagaimana tanggung jawab kita terhadap bangsa kita, negeri kita sendiri. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, tahu kan jenis ekonomi? Nah, jenis ekonomi itu kegiatan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Contohnya, apa yang misalnya Saskia, apa yang ibunya lakukan di rumahnya? Bersihkan rumah. Contohnya kegiatan Andini, terus Cinta, lalu Nina berdagang. Yaitu salah satu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di sekitar kita. Nah, paling banyak di jenis atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita yaitu untuk bertani. Biasanya ibu bapak kita bertani, biasanya dilakukan apa saja, Setia? Nah, menanam yang paling banyak kita lakukan yaitu menanam padi di sawah. Jadi itu salah satu kegiatan masyarakat atau jenis-jenis usaha masyarakat yang ada di sekitar kita. Banyak sekali jenis kegiatan atau ekonomi usaha-usaha yang ada di sekitar kita, yaitu ada perdagangan, ada perindustrian, ada pertanian, ada peternakan. Itu semua merupakan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, jadi untuk kebutuhan adapun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya Bu Guru kasih contoh yaitu penduduk di sekitar kita melakukan bertani adalah kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kebiasaan bertani di sekitar kita. Nah, itu adalah salah satu jenis-jenis usaha masyarakat yang ada di sekitar kita. Banyak sekali jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Tapi yang paling banyak dilakukan yaitu dengan bertani. Nah, coba kalian cerita apa saja jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, coba Andini. Nah, coba Ami berdagang, betul Ami? Beternak. Coba ada Saskia. Perindustrian. Coba Nina. Dengan agraris. Agraris itu seperti yang berbentuk mencocok tanam. Yang ada mengenai tanah itu yang disebut agraris, yang menanam cabai. Nah, seperti itu ya bentuk dan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat untuk ada menjadi bekal anak-anaknya atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya cita untuk makan, itu adalah usaha yang dilakukan orang tuanya. Misalnya dengan bertani, dengan berdagang, dengan berindustri. Nah, seperti itu juga contoh. Nah, jadi di FKPD-nya itu banyak sekali tentang peran ekonomi masyarakat. Nah, coba kalian bacakan teks yang ada di LKPD-nya, LKPD tentang peran ekonomi masyarakat. Silahkan dibaca dengan teman kelompoknya. Sekarang berkelompok caranya, berkelompok cara membacanya. Coba LKPD-nya. Nah, ini salah satu contohnya, ini ada peternakan, ada perikanan, ada pertambangan, hutanan. Coba dibaca di teks yang ada di LKPD-nya. Coba kalau kedua dibaca jenis-jenis usaha ekonomi masyarakatnya. Ada di LKPD-nya, silakan dibaca dengan teman kelompoknya. Nanti ibu akan kasih tugas. Jangan main-main caranya, Jangan main-main caranya membaca. Nanti
Kelompok 2 sudah dibaca? Apakah sudah dibaca semuanya? Sudah dibaca? Apa jenis-jenis ekonomi masyarakat yang sudah kalian baca? Coba satu-satu Ki, coba dari kelompok 1 apa saja? Peternakan, Coba kelompok 2. pertambangan, perindustrian, perdagangan, Coba semuanya Ami coba ikut Ki. perkebunan, pertanian. Jadi semuanya sudah tahu apa jenis-jenis ekonomi masyarakat atau usaha-usaha ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, jadi tugas kalian sekarang nanti di rumahnya coba ditulis Ki. Coba ditulis Ki. Tugasnya coba ditulis. Nanti tanyakan kepada ibunya apa usaha ibunya Ki. Nih, yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan oleh ibunya di rumah? Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan oleh ibunya di rumah? Yang kedua, apa usaha yang dilakukan oleh tetangga sekitar rumahnya? Minimal 3 tetangganya Ki. Nanti tanyakan kepada tetangga-tetangganya, minimal 3 tetangganya Ki. Tanyakan kepada 3 tetangganya apa saja usaha yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 1 belum Ami? Ya Allah. Apa usaha yang dilakukan oleh ibunya di rumah? Yang kedua sudah semuanya? Nah, ada 2 tugasnya di rumah. Jadi besok dikumpulkan, jangan lupa bertanya kepada orang tuanya dan 3 tetangganya apa saja jenis usaha yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah? Nah, jadi pembelajaran hari ini kita selesaikan. Tutup bukunya Ki. Nah, kalian sudah mempelajari apa saja dari pertemuan
kita sebagai warga masyarakat, tanggung jawab sebagai warga sekolah, dan tanggung jawab sebagai terhadap bangsa kita atau negeri kita sendiri. Dan yang terakhir, apa yang tadi sudah dipelajari? Usaha-usaha ekonomi. Nah, jadi yang terakhir yaitu usaha-usaha ekonomi masyarakat Indonesia untuk masyarakat di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian kita akan menyanyikan lagu daerah. Nah, jadi lagu daerah kita berbeda dengan lagu daerah yang lain. Jadi tidak sama seperti lagu wajib nasional. Kita mempunyai lagu wajib nasional itu untuk seluruh Indonesia. Nah, dan berbeda dengan lagu daerah itu yaitu untuk setiap daerah. Jadi salah satu lagu daerah kita itu yaitu Inak Tegining dan Amak Tegining. Tahu? Inak Tegining sama Amak Teganan? Ada yang tahu? Nah, ini ada. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah yaitu Inak Tegining Amak Teganan. Nah, ini ya. Samping saya
Lalu Najita. Hai Amin. Baik Saskia.